Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 memang mengamanatkan agar seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan agenda dan juga mekanisme yang telah ditetapkan sejak awal. Namun bagaimana jika dalam proses penyelenggaraannya ternyata terdapat sejumlah kritik keras dari masyarakat terkait dengan dugaan kecurangan dan juga manipulasi terhadap proses yang sedang berlangsung? Akankah pemilu 2024 masih dapat dipercaya oleh masyarakat untuk menghadirkan calon pemimpin yang jujur dan juga adil? Satu hari sebelum agenda penetapan calon peserta pemilu, dua orang kuasa hukum yang mewakili laporan sejumlah anggota KPU daerah mendatangi KPU Pusat. Mereka melayangkan somasi atas dugaan kecurangan manipulasi data dan pelanggaran hukum dalam proses verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu 2024. Kecurangan ini diduga dilakukan oleh pejabat KPU Pusat serta sejumlah anggota KPU Provinsi dan Kabupaten Kota yang diduga menginstruksikan untuk mengubah data parpol dalam sipol dengan mengubah status tak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu. Tak hanya dugaan manipulasi data, kuasa hukum pelapor Ibnu Syamsu menyebut bahwa para anggota KPU daerah tersebut juga menerima sejumlah intimidasi dan ancaman jika tak melakukan perintah dari atasannya. Temuan kami berdasarkan aduan yang ada di teman-teman daerah menyatakan bahwa melanggar hukum dalam hal proses perbaikan, yang artinya adalah data yang ada di daerah itu sama sekali tidak, data yang ada di daerah itu sudah mencerminkan bahwa dilakukan perbaikan maupun tidak dilakukan perbaikan, partai politik yang dilakukan verifikasi itu memang sudah tidak dianggap TMS karena tidak memenuhi syarat. Pimpinan KPU Pusat menolak informasi tersebut dan menyebut bahwa tak pernah ada instruksi secara khusus terkait manipulasi data dan sipol serta aduan yang disampaikan. Menurut Komisioner KPU Idam Holik, proses verifikasi faktual dilakukan secara terbuka dan tak ada surat keberatan dari pihak manapun hingga rapat pleno penetapan peserta pemilu 2024 digelar. Proses rekapitulasi hasil verifikasi ini dilakukan secara berjenjang dan setiap jenjang itu diberikan kesempatan kepada partai politik, dalam hal ini narah hubung, untuk menyampaikan keberatan. Sampai dengan rekapitulasi tingkat provinsi itu rampung, tidak ada satupun surat keberatan yang disampaikan oleh narah hubung partai di setiap provinsi. Kritik juga datang dari mantan Ketua KPU Pusat periode 2004-2027, Ramlan Surbakti, dan Ketua KPU periode 2012-2017, Hadar Nafis Gumai, yang mengaku geram atas keputusan pimpinan KPU Pusat untuk tetap menggelar agenda penetapan parpol peserta pemilu, padahal dugaan manipulasi data tersebut dilakukan atas instruksi dari pusat. Pimpinan KPU dinilai tak transparan dan tak mengedepankan asas akuntabilitas dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat dan akan berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu. Nah, akuntabilitas politik ini berarti pertanyaan keberatan itu dari berbagai pihak, termasuk dari sejumlah anggota KPU kabupaten kota, itu harus dijawab oleh KPU. Dijawab dengan terang benderang, tatap muka, gitu. Tidak hanya anggota KPU, tapi juga teman-teman LSM yang di Sulawesi Utara, di Sulawesi Selatan, itu harus diadu data. Melalui pesan singkat, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, Hedi Lugito, menyampaikan penolakannya untuk berkomentar terkait dengan isu ini atas alasan bahwa belum ada aduan kepada DKPP terkait dengan adanya dugaan manipulasi dalam proses penyelenggaraan pemilu. Namun di saat yang sama, tim dari mantan Ketua Komisioner KPU sedang menyiapkan berkas untuk melayangkan aduan kepada DKPP untuk menindaklanjuti aduan ini paling lambat pada akhir pekan ini. Ausrion Dolu, Robin Kitt, Jakarta.